Nabi dalam hadis yang maknanya Rasulullah SAW bersabda, tamu itu datang dengan rezekinya, pulang bawa dosa sohibul bait. Wah, kalau gitu saya tambah takut Beb ketamuan. Kenapa? Datang, oh kalau gitu saya takut Beb bertamu ke rumahnya orang. Kenapa? Kan kok nggawa dosane wonge Beb. Iku akeh dosa Beb. Enggak, bukan begitu Pak. Nggih. Jadi jangan takut bertamu gara-gara bawa dosanya. Itu bawa nguncalno tapi maksudnya. Lah, yang dimaksud itu adalah kiasan bahwasanya dengan datangnya tamu itu akan datang rezeki. Dan kalau ada tamu jangan ditagih. Tamu itu nggawa rezeki ndi sampean enggak nggawa kopi. Orang nggawa apa sampean? Enggak, rezeki itu dari Allah. Jadi kalau ngomong tamu datang bawa rezeki itu maksudnya dengan kedatangannya tamu pasti jenengan itu pasti akan dikasih rezeki sama Allah. Lewat siapa? Ya enggak harus lewat tamunya. Nah, kalau lewat tamunya alhamdulillah, enggak lewat tamunya jangan ditagih. Pasti ada datang tamu. Pasti itu janji Rasulullah SAW. Tamu itu datang dengan rezekinya, pulang bawa dosanya sohibul. Jadi dengan keluarnya tamu, dosa kita itu hilang juga. Berarti kalau gitu kan harusnya kita ini girang sama tamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya, salah satu contoh nih Pak. Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh Tanggul itu dikatakan wali besar dan seneng sama tamu. Di antara keistimewaan yang membuat beliau itu dicintai Allah adalah di antaranya beliau itu tidak mau makan kecuali bareng tamu. Dulu itu dikatakan beliau khususnya malam hari itu kereta ke Tanggul itu kalau zaman sekarang kan jamnya pas ya, alhamdulillah jamnya pakai menitnya pas Pak. Kalau dulu kan enggak tahu, kadang-kadang datangnya tengah malam. Itu beliau tidak pernah makan malam kecuali nunggu kereta datang. Kenapa? Karena supaya andai kata di kereta itu ada tamu beliau, maka beliau sudah bisa nyuguhi makanan bareng tamu. Enggak mau makan duluan, ngenteni. Andai kata ada tamu-tamu duluan datang dikasih makanan monggo. Tapi beliau tidak akan makan kecuali tamu datang, kecuali kereta sampai. Enggak ada tamu ya wes, pokoknya makan nanti sama siapapun yang lewat. Kalau pagi-pagi beliau akan tunggu orang makan ketan bareng-bareng Pak. Pagi itu makan ketan, baca Riyadhus Shalihin kitab sama ketan. Jadi ketan itu ada itibanya kepada Habib Soleh Tanggul, nggih. Kan pengajian subuh-subuh ketan, oh enggak tuh silakan. Ahad subuh ketan. Kenapa Habib Soleh Tanggul ketan itu Pak? Banyak Pak, banyak. Bahkan ada satu cerita sepupu beliau gitu. Sepupu beliau namanya Al-Habib Abdullah bin Mustafa Al-Hamid, sepupunya Habib Soleh Tanggul ya. Itu beliau Abu Bakar apa Habib Abdullah, kalau tidak salah Habib Abdullah namanya. Itu beliau pernah satu waktu mampir ke rumahnya Habib Soleh Al-Hamid karena beliau itu pagi-pagi bawa dagangan. Jadi sholat subuh bareng Habib Soleh Tanggul, kemudian duduk sama Habib Soleh sampai sebentar gitu, keluar ketan, makan ketan, langsung berangkat ke pasar di Sumber Baru gitu. Kalau zaman dulu masih menaik dokar Pak. Nah satu waktu Habib Soleh ini habisnya sholat subuh, tidak ada tamu sama sekali. Jadi Habib Abdullah ini disuruh mandek, ayo sudah duduk sini, sudah duduk. Beb, ayo Beb, padahal beliau lebih tua Habib Abdullah ini. Saya lebih tua. Apa namanya? Beb, saya mau ke pasar. Wis tenono dhisik. Kalau ada tamu nanti baru datang. Beb, ini pagi sudah begini matahari. Sudah duduk saja. Nggak datang tamu Pak. Beliau bingung, keringetan. Ya aduh, ini kalau ke Kasep sidik ya jalan ke sana nggak ada orang sudah. Sampai akhirnya dipaksa-paksa, sudah duduk sini. Ini saya baru dapat cerita kemarin dari cucunya Pak. Katanya beliau sudah duduk sini gampang sudah. Akhirnya betul tamu tidak datang, sudah agak siangan baru ada tamu datang, kata Habib Soleh, sudah monggo sampai jalan, kamu jalan sudah silakan. Berangkat ke pasar rasa-rasen sudah naik dokar. Duh, jam segini masuk ada pembeli, katanya Habib Abdullah ini sampai di tempat gelar tikernya, tasnya yang isi dagangan dupa, bukur, sarung itu tidak dibuka, sudah gak kirono tego wis ikhtiar tok. Sampai ada satu orang datang katanya ndak perawaan gitu, orang beli sarung, tanya Beb ada sarung? Oh ya ada. Berapaan Beb? Katanya sarung harga waktu itu harga 200 rupiah dijual 2000, 2000. Saking malesnya ngomong sudah, ndak kira tuku kayak ngene iki. 2000. Oh 2000 Beb. Nggih Beb. Saya yang mana coba? Saya mau ngambil 5. Bu, ngambil 2 atau 5 gitu. Ambil 2. Tuh tarik gaya ndak kira tuku. Dibuka Pak sama beliau. Dibuka langsung bayar kontan, ndak pakai nagih dan uangnya baru-baru. Uangnya oto baru-baru. Kasih sret. Nih, silakan sudah.
Kaget, iki untung ngawur ya Pak. Ini harga 200 dijual 2000 kata, ngawur, beli dua kalau salah ya, 4000. Ya Allah, alhamdulillah, masukkan kantong, tutup, wis langsung pulang, wis ndak kira ono maneh jelas iki. Tapi beliau ngomong gini, ini Habib Soleh harus saya kasih pelajaran ini. Iki gara-gara Soleh gitu. Saya ndak dapat orang jual, ndak beli, padahal ini kan sudah ada gitu, tapi bilang niki tak singit. No, apa sampean tahu? Kenapa? Karena katanya setelah bayar orang ini bilang, ini uangnya, sarungnya mana Beb? Ini. Beb, ini sarungnya hadiah buat panjenengan. Jadi kaget, wih, dapat 4000 sarung utuh, dimasukkan tas. Beliau ngomong harus dilabrak Habib Soleh itu. Kenapa? Gara-gara Habib Soleh saya mau bilang tidak ada yang laku nih. Kok tak pusing, tak ngomong tidak ada yang laku. Maksudnya beliau besok-besok jangan nahan saya lagi. Supus jarno aku metu, iya. Ya guyonannya beliau nih Beb ya. Wis maring ini tak omong. Nih Beb lihat utuh. Sampai tempatnya Habib Soleh bilang, "Hei, ya apa petangnya buat dina iki ya." Katanya Habib Soleh, katanya Habib Abdullah, enggak Bib ini utuh dengan saya. Wes talawong malaikat buru tentang tempatku. Bukan malaikat, apa katanya Habib Soleh? Itu yang beli tadi Nabiullah Khidir. Yang beli tadi Nabiullah Khidir. Uangnya baru-baru kan? Iya. Ya memang gantinya kamu duduk di saya, kamu dibeli oleh Nabi Khidir. Lah ketika beliau ngomong begitu, ada satu orang yang hadir di depan situ nyeletuk, "Beb, panjenengan tadi jual sarung ke Nabi Khidir, ndak sampai minta doa." Katanya beliau apa? Ndak. Kalau doa Habib Soleh lebih mandi gitu ya. Habib Soleh lebih mandi. Tapi kalau duit saya minta ke Khidir saja karena Habib Soleh gak duit gitu. Ya. Lah, syahid dalam cerita itu bagaimana ternyata beliau tuh senang sama tamu. Bahkan kalau tidak ada tamu, orang yang datang dipaksa entenono di sini, entenono di sini. Tapi bedanya Pak, entenono ini ganteni kan gitu nggih. Orang dagangan entenono terakhir rugi yo karepmu salah sampean gelem. Ya andai kata ada apa-apa dilihat kondisinya nahan dulu tuh sampean ada butuh monggo pun silakan. Andai kata mau nahan silakan yo ada kompensasi nggih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.